Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, kita mengenal apa yang disebut kehidupan profetik atau kenabian. Siapa saja sih yang bisa memiliki kehidupan profetik? Kitab Kisah Para Rasul menuliskan semua orang akan memiliki kehidupan profetik. Dalam First of Pentecost kali ini kita akan membahas profetik untuk semua. Sebenarnya apa sih kehidupan profetik itu? Pada dasarnya, kehidupan profetik terdiri dari 2 langkah. Langkah pertama menerima dari Tuhan. Ini bisa melalui kata-kata nubuatan, penglihatan, dan mimpi, termasuk mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Setelah menerima, langkah kedua yaitu menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, baik melalui kata-kata maupun tindakan.
Hal ini dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28-29 di mana pada zaman akhir anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Janji ini sudah digenapi dalam Pentakosta pertama yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan orang-orang percaya bergerak dalam pelayanan profetik. Hal yang sama terjadi juga saat Pentakosta kedua. Nah, ini saatnya di era Pentakosta ketiga, kita percaya apa yang dialami murid-murid di Yerusalem dan di Azusa Street juga akan kita alami. Setelah mengetahui janji Tuhan ini, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu menyadari bahwa setiap profesi dan panggilan Tuhan kepada kita semuanya adalah pekerjaan Tuhan dan memiliki nilai ibadah dan pelayanan di dalamnya. Saat kita merawat pasien, mengajar sebagai guru, atau membersihkan ruangan sebagai cleaning service, ketahuilah bahwa saat itu pun kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan tersebut sambil dipenuhi Roh Kudus, menerima pesan Tuhan, kemudian menyampaikan pesan itu sesuai kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan profetik di tempat kerja kita. Dalam langkah berikutnya, jika saudara terus membiasakan untuk tanya Tuhan dalam segala yang saudara kerjakan atau hadapi setiap hari, maka gaya hidup saudara akan menjadi gaya hidup yang profetik. Setidaknya ada 2 alasan mengenai pentingnya semua orang percaya memiliki kehidupan profetik. Pertama, kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik berupa tuntunan ataupun larangan. Sebagai contoh, sebagai pelajar kita bisa minta tuntunan Roh Kudus mengenai jurusan apa yang terbaik untuk kita ambil saat kuliah. Di sisi lain, kita yang sudah bekerja memiliki kemungkinan menghadapi orang-orang yang berniat buruk kepada kita, seperti menipu, memanipulasi data, korupsi, dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan kepekaan supaya kita menjadi waspada saat membangun relasi dengan mereka, dan kita tidak akan mengalami kerugian. Kisah Para Rasul pasal 5 menuliskan bagaimana Petrus melalui tuntunan Roh Kudus mengetahui kebohongan yang disampaikan oleh Ananias dan Safira. Kedua, komunitas kita memerlukan suara Tuhan. Tuhan mungkin memimpin kita untuk berada di suatu komunitas tertentu, melihat hal yang salah dalam komunitas tersebut, dan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan di sana. Menyampaikan pesan Tuhan untuk meluruskan hal-hal yang salah, dan menyampaikan kerinduan Tuhan dalam komunitas kita. Sekalipun mungkin orang-orang dalam komunitas tersebut belum mengenal Tuhan. Hal ini seperti Yeremia yang menegur bangsa Israel karena ketidakbenarannya. Yeremia membawa pesan kekudusan yang merupakan hal asing pada waktu itu, sama halnya pada zaman ini. Dalam hal ini kita dapat menegur rekan kerja yang korupsi atau menegur teman kuliah yang bermalas-malasan, atau bahkan hanya mengambil sikap berintegritas dan tidak mengikuti perbuatan buruk tersebut. Menjalani gaya hidup profetik menyadarkan kita bahwa realitas yang kita hadapi bukanlah sekedar kehidupan jasmani yang kasat mata saja, tetapi ada pula kehidupan rohani yang tidak kasat mata. Saat kita membiasakan untuk selalu tanya Tuhan, Dia akan melatih kita untuk mendengar suaranya, menuntun kehidupan kita kepada keberhasilan, atau bahkan menitipkan suara kenabian kepada kita untuk disampaikan kepada komunitas. Maka dari itu, nyatanya kehidupan profetik itu tidak seaneh yang dipikirkan oleh orang-orang di luar kelompok Pentakosta. Karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas semua manusia. Ya, profetik itu untuk semua. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Growth Center Bekasi, boleh lambaikan tangannya bersukacita. Boleh saya undang jemaat Tuhan yang duduk di belakang. Mari kita isi bangku yang di depan terlebih dahulu yuk. Mari bawa tasnya, kita isi bangku yang di depan terlebih dahulu. Saya undang kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan Yesus yang dahsyat, amin. Mari sorakan haleluya. Dari
lagi buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Wow. Thank you Lord. Thank you Jesus. Wow. Wow. Mari 1 menit ini. Mari 1 menit ini, mari sama-sama kita ingat kebaikan Tuhan. 11 bulan, 2 minggu, Tuhan setia sertai kita. Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan semuanya. Wow, thank you Lord. Biar sore hari ini, mari sama-sama 1 menit kita ingat kebaikan Tuhan. Kita ucapkan syukur. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow, Kau sediakan semuanya. Kau baik Tuhan. Lebih dari yang kami ekspektasikan Tuhan. Kau sediakan semuanya Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh, haleluya. Mari dengan segenap hati katakan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku,
kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari naikkan ucapan syukur kita. Yes Lord, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Kau setia Tuhan, Kau mulia Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Wah, kami kagum Tuhan sama Engkau Tuhan. We cry holy, we cry holy, we cry holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We cry wow Tuhan. We cry Teman Grow Center Bekasi lebih lagi. We cry holy. You are holy, you are holy God. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We cry holy, 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 holy. We cry holy, Jesus, I love you. Jesus, I love you. We cry holy, we cry holy, we cry holy. Jesus, I love you. Jesus, I love you. All the angels
sayap di atas puji-pujian kami. Thank you Jesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur 11 bulan 2 minggu kami boleh lewati Tuhan. Melewati setiap musim, setiap lembah dan gunung, kami tahu kami kuat karena kami bersama dengan Kau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Tuhan tetap kuatkan kami melewati 2 minggu ke depan. Kami tahu Tuhan, kami memulai tahun ini dengan Yesus. Kami juga mengakhiri tahun ini dengan Yesus. Bahkan kami memasuki tahun depan juga bersama-sama dengan Kau Tuhan. Makasih Bapa. Saat ini juga Tuhan, sore ini kami bersepakat bersatu hati. Berdoa untuk setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Niko, Bu Hermin, juga para wakilnya Tuhan. Kami mengucap syukur buat umur yang panjang. Kami mengucap syukur buat kesatuan hati. Kami mengucap syukur buat setiap visi yang Tuhan berikan. Mari Tuhan pertajam setiap visi yang Tuhan berikan. Perkuat Tuhan, perkuat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Pastor Niko Tuhan. Pastor Niko dengan kuat Tuhan akan menyelesaikan setiap visi yang Tuhan berikan. Kami percaya Pentakosta ketiga sedang terjadi di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bersatu hati untuk lead Pastor Growth Center Church, untuk Pastor Andy Cokro, juga pastoral team yang ada Tuhan, untuk Pastor Monty, Pastor Dodi, Pastor Timmy Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesatuan hati Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap visi, buat setiap value yang boleh ditanamkan kepada setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Biar Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh dipersiapkan untuk menjadi umat yang layak Tuhan. Makasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Pastor Chandra di Manado Tuhan. Mari Tuhan lawat kota Manado, lawat kota Manado. Kalau saat ini Tuhan, saat ini Pastor Adi Cokro juga sedang melayani di kota Manado Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang besar di kota Manado Tuhan. Ada sesuatu yang besar di kota Manado Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berkati Tuhan Manado. Kami berkati kota Manado Tuhan. Dalam nama Tuhan, biar kemuliaan Tuhan turun atas kota Manado Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berkati Tuhan. Pastor Monty Tuhan akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman, setiap kalimat kata yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh menguatkan kami jemaat-Mu, boleh menyembuhkan kami, boleh memberikan kami pewahyuan yang baru, hikmat yang baru, bahkan boleh menegur dan mendidik kami Tuhan. Makasih Bapa. Saat ini juga kami bersepakat bersatu hati berdoa untuk pastor kami di tempat ini Tuhan. Pastor Julius, Pastor Esther Tuhan. Mari berdoa saudara. Mari mengangkat tangan kita berdoa buat gembala kita di tempat ini, buat pastor kita di tempat ini. Kuatkan dan teguhkan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan Pastor Julius, Pastor Esther. Kami tahu Tuhan, kami tahu ada banyak pergumulan yang sedang mereka alami Tuhan. Tuhan kuatkan dan teguhkan pastor kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memegang tangan pastor kami. Berjalan bersama pastor kami. Menerobos setiap tembok di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami bersepakat bersatu hati berdoa untuk kota kami. Buat kota Bekasi. Tuhan, makasih buat kota ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang besar untuk kota ini Tuhan. Ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan atas kota ini Tuhan. Kami memberkati kota ini. Kami berkati udaranya, airnya Tuhan, tanahnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ada sumur revival. Ada sumur revival. Ada sumur revival yang sedang digali Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami bersepakat bersatu hati berdoa untuk bangsa kami, untuk Indonesia, untuk Indonesia Tuhan. Ikarabatahan dayaralabata shekerabakayaralaba. Kami berkati Indonesia Tuhan. Kami berdoa atas bangsa ini. Kami berdiri atas bangsa ini. Berdoa memberkati setiap pulau-pulau. Kami berkati Tuhan pemerintahannya. Kami berkati Tuhan kota demi kota, desa demi desa Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia kuat. Indonesia kuat. Indonesia kuat. Indonesia dijaga Tuhan. Indonesia dibela Tuhan. Indonesia dilindungi Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari terus sama-sama kita berbahasa roh. Mari terus sembah Tuhan. Yes Lord.
creation, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominion, all powers and positions, your name stands above them all. Your name, oh God. Your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be holy forever. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. In the name of Jesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Here we go again, my mind racing, and I can't seem to win all these crazy thoughts and feelings. It's like it never ends until your voice breaks through my noise. I know I'm not alone, not alone. You will fight my battles if I would just be still. Why would I keep running when you're right here? I'll just be quiet and let you speak through the silence. Here I am, no more hiding. You are in this moment, I won't fight it. I'll be quiet. Hope is a feeling of expectation, desire, something that needs to be fulfilled. Hope talks about the start of faith, even in a darkest time, even in the middle of storms, even when everything seems full, and even if everything we have is taken away. Hope will always shine. Hope will never let go. Hope will always in control. And this hope has a name. It's Jesus. The Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love. There is surely a future hope for you
and your hope will not be cut off. May the God of hope fill you with all the joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Jesus is the reason of our hopes. He is our hope. Haleluya. Shalom. Tolong bilang sebelum saya memberikan pengumuman, tolong bilang samping kiri kanannya, minggu depan kita Natal. Minggu depan kita Natal. Minggu depan kita Natalan. Yes, Growth Center Bekasi akan mengadakan ibadah Natal minggu depan, hari Minggu besok ya. Jam yang sama seperti ibadah hari ini 10.30 dan jam 4 sore. Oke, saya juga rindu banget menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada? Yang baru pertama kali hadir? Ada? Oh, belum ada untuk sore hari ini. Oke. Untuk Bapak Ibu yang belum pernah mengisi Hello Card, bisa diisi sore hari ini. Nanti bisa ditemukan Hello Card-nya ada di kursi, ada di GC Info di depannya. Untuk izinkan kami bisa memfollow up Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Berikutnya kita akan memberi persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan secara online melalui QR Code yang telah tersedia. Ada di layar, ada di depan bangku, ataupun ada di amplop. Bapak Ibu juga bisa memberikan secara tunai. Nanti dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya dimasukkan ke dalam kotak ketika nanti kita setelah selesai ibadah. Oke, sudah siap semuanya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami ingin memberi, kami teringat bahwa Tuhan selalu mengingatkan kami untuk kami enggak mengikatkan diri kepada harta kami, tapi kami mengikatkan diri kepada Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah pemberian kami hari ini, sore hari ini adalah bukti nyata. Kalau biarlah makin hari, makin kami banyak memberi, justru kami makin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Berikutnya di depan di GC Info telah tersedia merchandise berupa kaos. Ukurannya ada banyak ya, S, M, L, XL, ada double XL juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi merchandise dari Growth Center Bekasi bisa langsung pesan di GC Info ke depan. Modelnya pun udah digantung di depan. Berikutnya libur Natal 2022 dan tahun baru 2023. GC Office libur tanggal 27 Desember hingga 31 Desember. Aktif kembali pada tanggal 3 Januari. Lalu berikutnya kegiatan Cool libur mulai tanggal 19 Desember. Aktif kembali di minggu kedua Januari 2023. Kegiatan Rumah Doa J-Hope juga libur mulai tanggal 22 Desember dan Rumah Doa akan kembali lagi aktif pada tanggal 10 Januari tahun depan. Berikutnya doa puasa bersama. Ini kita lagi di dalam masa doa puasa bersama ya Bapak Ibu. Dan ini sudah di hari tanggal berapa sih sekarang? Oh, udah hari ke-11. 10 hari lagi. Tanggal 1 hingga 21 Desember untuk persiapan kita memasuki tahun 2023. Dengan pokok doa yang pertama, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, dan pemilu serta pilkada serentak tahun 2024. Penuntasan COVID-19, ekonomi dan keamanan global, bangkitnya generasi Yeremia,
pencurahan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga dalam penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi, Bapak Ibu Saudara, dan dihimbau untuk lebih banyak masuk menara doa. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis. Dihimbau untuk jemaat. Berikutnya info kegiatan Cool, Grow Generation, Rumah Doa, dan kegiatan rutin lainnya. Bapak Ibu bisa update di akun sosial media dari Instagram @growcenterbekasi, atau Bapak Ibu dapat menghubungi petugas GC Info yang ada di depan. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pernikahan, baptisan, pembuatan KKJ, juga untuk setiap pertanyaan, informasi apapun bisa menghubungi petugas GC Info yang ada di depan atau email ke gbigc.bekasi@gmail.com atau WA langsung ke nomor yang tertera di layar ke Pastor Esther. Demikian pengumuman Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini pada lesu semua apa gara-gara tim kesayangan bolanya pada kalah ya? Oke, pertama kali semifinal bola yang paling aneh, so tetap bahagia. Cep, bahagia nggak Cep sore ini Cep? Bahagia. Tanggal 18 ada final bola, ada yang mau nonton bareng nggak? So, mari sama-sama yuk, sebelumnya kita bangkit berdiri yuk, bangkit berdiri yuk. Yang kalah bola, yang lagi sedih, yang lagi melo. Yuk, hari ini kita keluar dari bangku kita dalam 1 menit ini. Kita bilang gini, semangat, 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 semangat. Dan kita akan mulai family time kita dimulai dari sekarang. Come on, keluar dari bangku dan bilang semangat bro, semangat sis, semangat. Natal, udah ada. Kamu mau nyuruh aku nyanyi ya? Semangat, bukannya semangat, semangka. Semangat kakak. Yeay, mulai rame banget. Yang udah kasih tepuk tangan buat semua yang ada di tempat ini. Dan sebentar lah, berdiri dikit lah. Saya juga mengucapkan karena kita ada YouTube juga. Sekali lagi selamat menempuh hidup baru buat teman kita Ope. Udah resmi jadi milik orang lain. Mohon maaf, siapa di sini yang masih jomblo boleh angkat tangan. Ada loh yang angkat tangan loh, ada loh. Biar 2023 Pastor Monty akan berkati pernikahan. Ayo, dapat pacar di 2023. So, sebelum kita akan bersama Pastor Monty, saya mau kasih sekali lagi, ada Benny yang ulang tahun hari ini. Pulang bakal ditraktir, makan bayar sendiri. Dan juga Wandi rencananya besok mau ke Medan, saudara. Yang mau ikut Wandi nggak boleh, beli tiket sendiri. So, mari kita sambut the one and only Pastor Monty. God bless Pastor, welcome. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kami dapat beribadah bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati di dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Sehingga apa yang kami peroleh daripada-Mu Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Tadi ngomong-ngomong siapa yang mau menikah? Yang rindu? Oh, oke. Puji Tuhan. Oke, iya. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan kepada temannya katanya gitu.
Udah. Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan apa yang menjadi tema kita di bulan Desember ini adalah Reason to Hope kan. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa memiliki harapan ya di dalam Tuhan karena Natal berbicara mengenai kelahiran Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan janji Tuhan dia akan datang kembali ya untuk menjemput umat yang layak bagi Tuhan. Alkitab mencatat bahwa di rumah Bapakku kata Tuhan Yesus banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, oleh karena itu agar kita bisa tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan dan penuh sukacita untuk menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, maka kita harus memiliki hope ya atau harapan. Dan inilah tema kita, topik kita, judul kita pada hari ini, pada minggu ini. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, kita manusia membutuhkan harapan. Karena harapan itu adalah kemampuan melihat terang di tengah-tengah kegelapan. Ya, harapan memberikan kekuatan di saat kita mengalami kelemahan. Nah di tengah-tengah kehidupan dunia yang saat ini terasa semakin berat ya. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Ditambah lagi resesi ekonomi yang berdampak pada ribuan orang di negeri kita. Kehilangan pekerjaan ya. Dan kemudian disusul lagi dengan bencana alam, gempa bumi terjadi di Cianjur dan di beberapa tempat yang lain. Sehingga banyak orang kehilangan anggota keluarganya. Dan setiap kehilangan meninggalkan kesedihan ya, meninggalkan keputusasaan. Nah karena itu kepada siapa kita berharap itu penting. Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Nah teman-teman dikasih Tuhan, latar belakang dari penulisan Mazmur 62 ini memang tidak ditulis secara eksplisit. Tetapi dari ayat 4 dan ayat yang kelima banyak penafsir Alkitab memperkirakan bahwa Mazmur 62 ini ditulis sehubungan dengan Absalom anaknya Daud yang mau mengkudeta bapaknya. Nah situasi ini tentu tidak mudah bagi Daud ya. Kita tahu Daud orang yang berani. Berhadapan dengan singa dan beruang gak ada takutnya. Berhadapan dengan orang Filistin pun juga gak gentar. Berhadapan dengan pahlawan orang Gad yaitu Goliat yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat secara fisik dari Daud. Tapi Daud mendatangi Goliat dan dia berkata, aku datang dengan membawa nama Allah semesta alam. Gak ada takutnya Daud itu. Tetapi menghadapi anaknya sendiri ini persoalan yang lain bagi Daud. Nah di tengah-tengah penderitaan dan kesesakan karena kelakuan anaknya, Daud tetap mengalami ketenangan dan dia memiliki kekuatan dari Tuhan. Nah oleh karena itu apa sih sebetulnya harapan itu? Kenapa begitu pentingnya bagi kita? Nah saya menemukan satu definisi sederhana aja. Hope is believing good things will happen with faith in a higher power. Jadi hope atau harapan ini adalah percaya kepada hal-hal yang baik. Ya, yang akan terjadi dengan iman kepada kekuatan yang lebih tinggi. Dan kekuatan yang lebih tinggi dan paling tinggi adalah dari Tuhan. Amin. Nah karena iman Daud berpengharapan kepada Tuhan. Demikian juga karena iman kita berpengharapan kepada Tuhan. Nah alasan kita untuk berharap kepada Tuhan dan agar pengharapan kita kepada Tuhan tidak luntur, maka kita harus percaya bahwa yang pertama adalah He loves us. Tuhan sayang sama kita, Tuhan mencintai kita. Dia mengasihi kita sejak kita masih berdosa. Dan sampai saat ini pun dia tetap mengasihi karena Allah adalah kasih. Teman saya pernah berkata begini, bahwa bukan karena kamu baca Alkitab sehari 2 jam, bukan karena kamu berdoa sehari 2 jam, itu membuat Tuhan makin sayang sama kamu. Enggak. Dia memang kasih, dia kasih adanya. Allah adalah kasih. Ya. Bahkan ketika kamu berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi kamu. Bukan karena kamu berbuat dosa dan kemudian Tuhan jadi berhenti mengasihi kamu, enggak begitu. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kita karena kita berbuat dosa, maka dia berhenti jadi Tuhan.
Karena kebenarannya mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Oleh karena itu dengan mantap Rasul Paulus mengatakan Allah menyatakan kasihnya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih sebagai orang berdosa. Itu di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Yang iya adalah kalau kamu berhenti berdoa, kalau kamu berhenti membaca Alkitab, kamu berhenti mengasihi Tuhan. Ini berbahaya, men. Tapi kalau kita semakin sering berdoa, semakin sering baca Alkitab, semakin rajin ikut Bible study, justru kita semakin sayang sama Tuhan. Ya pastor, tapi kenapa ya masalah saya itu nggak selesai-selesai pastor. Selesai masalah satu, datang lagi masalah yang lain. Ini semua membuat saya jadi malas untuk berdoa. Ini membuat saya jadi ragu sama Alkitab firman Tuhan ini. Guys, kalau ada di antara kita yang mengalami keadaan seperti itu, saya mau katakan jangan goyah. Memang Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari masalah. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita di dalam menghadapi setiap masalah. Amin. Tuhan berjanji pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatan kamu. Bahkan pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Artinya kamu tuh gak sendirian. Tuhan mau nemenin kamu. Karena Tuhan sayang sama kamu. So guys, jangan lari dari masalah. Tapi hadapi saja bersama dengan Tuhan yang sayang sama kita. Menghadapi masalah dengan cara yang benar membuat kita jadi tahu cara Tuhan membentuk karakter kita. Masalah yang kita alami itu adalah caranya Tuhan supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Satu hari anak saya, Emma, dia sama teman kantornya lagi tugas di luar kota. Dan pulangnya ke Jakarta itu naik bus. Jadi kantornya itu charter bus. Dan mereka pulang dari luar kota itu malam. Dan perjalanan itu menempuh waktu 10 jam. Dan Emma bilang sama saya, Dad, Daddy tunggu tidur aja ya karena perjalanan itu 10 jam gitu. Namanya kita sayang ya sama anak ya. Kita peduli, kita care sama anak. Jadi walaupun dia udah kirim live chatnya gitu, saya perhatiin udah di mana ya posisinya gitu kan. Tidur sebentar, kebangun lagi, dia udah di mana nih gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya jam 2.42 saya udah ada di kantornya dia. Udah di parkiran, terus udah gitu saya buka handphone saya, posisinya udah sampai Bekasi gitu kan. Kira-kira 3:30 pagi lah nyampe di kantornya. Nah saudara, saya nunggu di parkiran, ngantuk, ketiduran. Gitu. Bangun-bangun, udah 3:30, dia udah nyampe di kantor. Nah singkat cerita akhirnya kami pulang ke rumah ya. Dan dia sampai di rumah selamat, tidak kurang satu apapun. Nah yang saya ingin sampaikan begini saudara. Kalau laki-laki ini yang ada di hadapan saudara, yang umurnya 57 tahun, yang sayang sama anaknya, nungguin anaknya sampai pulang ke rumah dengan selamat, ya dengan keterbatasan fisik, nungguin bisa ketiduran gitu ya. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang sayang sama kita, Tuhan adalah penjaga kita. Alkitab katakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur Allah penjaga kita. Amin. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara merasa khawatir tentang sesuatu, ya, ingatlah bahwa Tuhan selalu menjaga saudara. Dia tidak pernah tertidur sedetik pun because He loves us. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang yang pernah berkata begini, tapi pastor, benar gak sih Tuhan sayang sama saya? Saya tuh gak pernah loh sekarang ini ngerasain hadirat Tuhan. Ada lagi yang pernah ngomong hadirat Tuhan gak ada di sini katanya begitu. Ya, saudara pernah dengar gak pendeta ngomong begitu? Kok gak ada rasanya hadirat Tuhan ya? Pernah gak? Saya beberapa kali dengar pendeta ngomong gitu. Guys, saya mau beritahu ya, untuk ngalamin Tuhan itu bukan dengan perasaan.
Ngalamin hadirat Tuhan itu bukan karena perasaan kita. Apalagi perasaan kita bisa menipu kita. Memang kadang perasaan kita juga disentuh oleh hadirat Tuhan. Tapi yang pasti untuk ngalamin hadirat Tuhan itu karena kita beriman, percaya pada Tuhan. Sebab ada tertulis firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Jadi untuk ngalamin hadirat Tuhan bukan karena perasaan tapi karena iman kita kepada Tuhan. Because He loves us. Amin. Makanya hati-hati saudara untuk terima perkataan dari pendeta yang kebal. Kebal itu singkatan dari kekurangan belajar Alkitab. Ya, yang hanya tahu hadirat Tuhan karena perasaan. Karena ngelihat banyak orang yang nangis-nangis, teriak-teriak, wah hadirat Tuhan ada di tempat ini. Guys, kalau mau soal karena nangis-nangis, teriak-teriak, lu muji nyembah aja di rumah sakit jiwa. Banyak yang kayak begitu. Ya, nangis, ketawa-ketawa, teriak-teriak. Ya, tapi hadirat Tuhan kita bisa rasakan karena Dia mengasihi kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita. Jadi bangun terus keintiman dengan Tuhan. Bangun terus dan jaga cinta mula-mula kita dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Amin. Yesus berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Amin. Ada ikan tikus di atas pembakaran. Hanya di dalam Kristus hidup kita dipuaskan. Nah, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang kedua, alasan kita berharap kepada Tuhan dan agar pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak luntur, maka kita harus percaya only Jesus can redeem us. Cuman Yesus yang bisa menebus kita dari dosa, guys. Ada banyak guru, ada banyak rasul, ada banyak nabi yang sudah mati, tapi hanya ada satu juru selamat yang mati menebus kita dari dosa dan Dia sudah bangkit dan Dia adalah Yesus Kristus. Amin. Paulus mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang mengalami kelahiran baru, ingatlah bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Hidup kita bukan milik kita lagi, hidup kita adalah miliknya Tuhan. Karena itu Paulus katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya pernah kelilit utang dan saya nggak sanggup untuk bayar utang sebesar itu. Dan waktu papa saya tahu, dia panggil saya, dia ajak saya bicara, dia tegur saya, dia marahin saya. Tapi akhirnya utang saya dibayarin sama papa. Enak juga ya, daripada dipanggil, diomelin, gak dibayarin gitu kan. Tapi saya tahu pada waktu itu my dad itu kecewa banget sama saya. Dia sedih karena apa yang saya lakukan. Tapi waktu dia bayarin utang saya, waktu dia panggil saya, dia tegur saya, dia nasehatin saya tuh makin sayang sama dia. Dan saya berjanji sama diri saya sendiri, saya nggak mau lagi kecewain papa, saya nggak mau lagi membuat hati dia sedih. Menurut saudara, apa yang saya lakukan itu lebay nggak sih? Normal nggak? Wajar nggak? Wajar kan? Itu namanya tahu diri guys. Kita punya masalah nggak bisa bayar utang, ada pribadi yang ngelunasin utang kita. Itu namanya tahu diri. Nah begitu juga dengan Tuhan saudara. Orang yang menghargai penebusan Kristus pasti akan menjaga hidupnya agar tidak tercemar oleh dosa. Dia akan jaga hidupnya juga untuk hidup berdamai dengan semua orang. Karena ada tertulis berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Karena itu guys, perhatikan bagaimana hidup kita. Jangan simpan dendam. Jangan membenci orang. Kalau ada orang yang membenci kita, ampuni saja. Tapi pastor dia udah keterlaluan pastor. Berkali-kali dia menyakiti saya. Guys kalau ada yang mengalami seperti itu.
Ingatlah bahwa Tuhan tidak menjanjikan kita bebas dari orang-orang yang mau menyakiti kita. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan kita kemampuan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Yang mengerti katakan heeh. Nah oleh karena itu saudara, yuk kita terus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Menjaga hidup kita dalam kekudusan karena kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Dan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Siapa yang mau hidup damai dan hidup kudus? Puji Tuhan. Si Brutus beli kue bolang-baling buat si Popeye. Pengikut Kristus itu yang paling okai. agak maksa ya. Popeye okai. Udahlah yang penting ngerti kan maksudnya ya. Oke, alasan berikutnya adalah kenapa kita berharap kepada Tuhan. Dan agar pengharapan kita kepada Tuhan gak luntur. Maka kita harus percaya promises of God. Ya, percaya pada janji-janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, saudara. Ya, hati-hati sekarang. Ya, karena Petrus udah menubuatkan bahwa di akhir zaman akan ada banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Yang mengatakan Tuhan berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata. Back to the Bible. Ada nggak tertulis dalam Alkitab? Hah? Nah oleh karena itu saudara, kita perlu percaya sama janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Di mana janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji. Dia yang berjanji maka pasti digenapi. Karena dia adalah setia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Saudara, saya teringat dengan apa yang Tuhan katakan kepada Nuh. Pada waktu Tuhan melihat manusia sudah berlaku jahat tepat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memutuskan akan mendatangkan air bah untuk menutupi bumi. Semua yang bernafas akan mati kecuali Nuh dan keluarganya dan semua hewan yang masuk di dalam bahtera. Tuhan berjanji kepada Nuh untuk menyelamatkan keluarganya. Dan Nuh percaya, Nuh taat pada perintah Tuhan dan janji Tuhan digenapi. Sebulan yang lalu saya baru dari Manado, Growth Center Manado. Kira-kira 3-4 tahun yang lalu saya bertemu dengan dua pasang suami istri, pasangan muda. Rumah tangga mereka, wah udah kacau marut deh. Ya kalau secara logika manusia sih, wah ini gak bisa bertahan lama. Tetapi saya ingat pada waktu itu kita ngobrol, counseling gitu ya. Dan kemudian Roh Kudus bekerja mengingatkan janji Tuhan, firman Tuhan. Dan saudara puji Tuhan, kedua pasang ini merespon dengan baik. Dan mereka pegang janji Tuhan. Walaupun gak mudah. Tapi seiring waktu dan proses yang Tuhan izinkan terjadi. Waktu sebulan yang lalu saya ke Growth Center Manado melihat mereka ini dua pasang ini masih hidup dalam kesatuan dalam suami istri. Dan mereka sama-sama melayani. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi jangan berhenti guys untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Terus ada yang bilang, iya pastor enak aja ngomong kayak gitu. Saya kan ngalamin masalah ini berat banget. Saudara, bicara soal berat. Misalnya ini dumbbell ya. Dumbbell ini katakanlah beratnya mungkin 20 kilo. Kalau saya nggak biasa angkat dumbbell ini, emang berat guys. Emang berat. Tapi beda kalau seorang binaragawan yang sehari-harinya ngangkat dumbbell ukuran 30-50 kilo itu mah enteng. Jadi masalahnya bukan di beratnya dumbbell ini saudara. Tapi seberapa biasanya kita mengangkat dumbbell ini. Jadi kalau ketemu sama orang yang rese, orang yang ngeselin, masalahnya bukan sama orang resenya itu. Kitanya aja yang belum belajar menghadapi orang yang rese itu. Karena itu orang yang berharap sama Tuhan, cirinya apa? Salah satunya gak akan pernah berhenti untuk belajar. Amsal katakan tanpa pengetahuan kerajinan itu tidak baik. Yang namanya murid, disciple, cirinya apa? Dia mau belajar, dia suka belajar. Dan dia lakukan apa yang dia pelajarin. Coba deh, lakukan aja tiap hari 20 kilo, belajar cara ngangkat yang benar. Lama-lama ini dumbbell ini enteng, biasa aja gitu ya. Jadi masalah itu akan menjadi berat karena kita belum biasa. Tapi kalau kita menghadapi dengan cara yang benar, sikap yang benar, ditambah lagi berharap sama Tuhan,
Tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Waktu kami dipanggil, saya khususnya dipanggil full timer tahun 90. Ya. Tahun 90, bukan 90, 2000. Tahun 2000. 90 bertobat aja 97 ya. Gitu ya. Tahun 2000 saya dipanggil full time. Dan pertama kali saya dipanggil full time di kantor pusat loh saudara ya. Kantor pusat GBI Gatot Subroto, ini bukan cabang ya. Jadi bukan kacang-kacangan nih, ini pusat. Tahun 2000 itu gaji saya, PK-nya persembahan kasih itu 400.000. 400.000 guys, punya anak ada 3. Asisten rumah tangga 1. Wah itu sih buat manusia ini, waduh lu ngambil keputusan begitu mah bodoh amat. Ya gak masuk akal. Ya, padahal pada waktu itu saya sama istri saya kita bekerja di satu perusahaan keluarga. Bisnisnya itu lagi bagus, money changer. Perputaran uangnya itu tiap hari bisa puluhan, ratusan juta, bahkan miliaran. Kok milih untuk jadi full time dengan gaji 400.000 guys. Kalau bukan karena ini panggilan Tuhan, jangan. Ini bicara soal God's calling. Bicara tentang dia, bukan tentang kita. Nah kemudian gimana dengan sekolah anak-anak? Anak-anak sekolah pada waktu itu sebulan itu kalau nggak salah uang sekolahnya satu anak tuh 1 juta. Ya kan 3 anak 3 juta, gaji 400.000. Ya memang istri saya lagi kerja pada waktu itu tapi juga nggak nutupin kan. Nah saudara pada waktu itu datanglah suara-suara yang bisa melemahkan kita. Dicemooh orang tua yang gak mikirin anaknya lah. Dipikir bodoh lah dan sebagainya. Dan pengharapan kita hanya pada Tuhan. Kita datang sama Tuhan dan Tuhan kasih ingat firman-Nya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan ingatkan juga cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu kata Tuhan. Dan saudara memang berjalan dengan waktu. Ada proses yang harus kami lewati. Dan puji Tuhan saudara. Sekarang anak-anak semua sudah selesai sekolahnya. Mereka sudah mendapat gelar S1 di bidangnya. Mereka sudah bekerja. Dan mereka juga ada salah satu di antara anak kami juga sudah menikah. Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah lalai akan janjinya. Karena dia adalah Allah yang setia, yang percaya, katakan amin. So apapun keadaan saudara, kita tetap berpegang pada janji Tuhan ya guys. Orang bisa bilang 2023 adalah tahun yang gelap. Tetapi ada tertulis singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Teman-teman apapun keadaannya tetap berpegang pada janji Tuhan. Walaupun ada banyak orang berkata bahwa aduh Bekasi itu hijau banget katanya gitu kan. Susah untuk percaya sama Tuhan. Tapi ada tertulis firman Tuhan katakan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku kata Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Bekasi tidak akan pernah sama lagi. Transformasi terjadi atas Bekasi yang percaya katakan amin. Beli kue sus di balik papan naik pesawat merpati. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Dan berikutnya yang terakhir alasan kita berharap kepada Tuhan adalah kita percaya eternal life. Kita percaya bahwa ada hidup yang kekal. Di dunia ini cuma sementara men. Cuma numpang lewat ya. Betapa bahagia jika saat ini hidup dengan berkat-berkatnya. Tetapi jauh lebih bahagia dan kebahagiaan itu menjadi sempurna ketika kita hidup bersama dengan Dia dan semua orang yang percaya di rumah Bapa. Amin. Saudara saya teringat ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sebuah sumur. Yesus berkata kepada wanita itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yesus menunjuk kepada sumur yang ada di tempat itu, sumur yang secara fisikal itu ada. Ini berbicara sesuatu yang di luar Tuhan.
sesuatu yang fisikal, sesuatu yang dunia buat. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengatakan kepada wanita ini dan kepada kita semua, ketika kamu berharap kepada segala sesuatu yang di luar Tuhan, apakah itu perusahaan, apakah itu organisasi, apakah itu pelayanan, berharap di luar Tuhan, maka kamu akan kecewa. Roh dan jiwa saudara akan kehausan lagi. Bahkan tubuh kita akan menderita juga. Ada berapa banyak contoh orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Dan ada juga yang menyebut dirinya bahwa saya adalah pendeta. Tetapi karena mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, akhirnya apa? Jiwa dan roh mereka kehausan dan mereka juga tubuhnya menderita. Berurusan dengan aparat hukum dan akhirnya masuk penjara. Ketika kami melayani di lembaga pemasyarakatan, ketemu dengan berapa banyak warga binaan, waktu ngobrol-ngobrol sama orang Kristen nih. Dan banyak di antara mereka mengakui bahwa kesalahan mereka, kebodohan mereka adalah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Sama seperti yang saya juga pernah alami. Ketika mengalami keadaan yang kepepet, saudara ya. Bukan kepepet lagi, ini udah kepepetnya dalam banget sampai kepepet. Ya, akhirnya apa? Mengandalkan manusia. Emang sih manusianya pada waktu itu kaya banget. Ya, duitnya banyak, ngandelin dia, nggak ngandelin Tuhan, karena udah kepepet. Akhirnya apa? Setelah menerima bantuan dari orang itu, saya dijelek-jelekin. Yang salah siapa? Orang itu salah? Enggak, saya yang salah. Sama dengan berapa banyak teman-teman ya, yang dimana kami ada dalam satu komunitas orang-orang dari dunia entertainment. Banyak mereka yang unchurched people. Banyak mereka-mereka yang gak bergereja. Kenapa? Mereka Kristen tapi mereka gak datang lagi ke gereja. Kenapa kamu gak ke gereja? Kecewa katanya. Kecewa sama siapa? Kecewa sama hamba Tuhan. Kecewa sama orang gereja. Mereka memperalat kita. Mereka menggunakan jasa kita. Loh kenapa kamu mau? Karena saya pikir mereka itu punya kuasa. Karena saya pikir mereka ini adalah orang baik-baik. Akhirnya apa? Mereka ngakui mereka berharap mengandalkan orang-orang itu. Ya saya bilang yang salah siapa? Orang itu apa kamu? Itu gobloknya kita aja, sorry ya saudara. Bodohnya kita aja. Kenapa kita berharap sama manusia? Bukannya Tuhan udah dari dulu udah pernah ngomong kan di perjanjian lama. Ada berkat, ada kutuk kata Tuhan, pilih. Ya diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah, bukan dikutuk ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Jadi yang salah siapa? Kita yang salah. Karena kita berharap dan mengandalkan manusia. Makanya Yesus bilang sama wanita ini, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya apa? Air yang akan kuberikan kepadanya. Tuhan mau berikan loh. Akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada tertulis, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kepada siapa? Kepada Tuhan, Petrus katakan. Karena dialah yang memelihara kamu. Pastor berat, masalah saya berat. Loh. Ini air di botol ini beratnya berapa sih? Enggak sampai 1 kilo kan? Percaya enggak? Enggak sampai 1 kilo ya. Ini enteng. Tapi kalau 2 hari gue megangin ini terus. Pasti dijamin tangan gue kram. Ayah pasti kesakitan. 2 hari men, megangin begini terus pasti kesakitan. Yang salah siapa? Padahal Tuhan bilang serahkanlah kekhawatiranmu kepada dia. Kalau kamu minum yang air yang kuberikan, Tuhan mau berikan air. Kalau diserahin cepat-cepat kan gampang, enggak jadi berat kan? Yang jadi berat apa? Karena dipegangin terus. Hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan untuk sampai kepada kekekalan. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam menghadapi kehidupan ini, cobaan, godaan, tantangan pasti ada. Tapi jangan putus asa. Amin. Jangan berfokus kepada rintangannya, jangan berfokus kepada cobaannya, goncangannya, jangan juga kemakan sama omongan manusia. Nanti kamu putus asa.
Sekali-kali boleh punya prinsip EGP, emang gue pikirin. Yang penting kamu mikirin apa yang Tuhan katakan. Berfokus kepada firman Tuhan. Berfokus dengan apa yang Tuhan katakan, bukan yang orang katakan. Kalau hidup kamu benar, kamu punya prinsip EGP, kamu pasti aman. Gak akan putus asa. 3 minggu yang lalu, hampir sebulan yang lalu waktu saya ke Manado itu. Saudara, waktu saya ke Manado, saya naik pesawat yang jam 1.30. Udah menjelang subuh kan, 1.30 dini hari. Cuaca pada waktu itu nggak begitu baik. Perjalanan sering mengalami turbulence. Dan saya ingat pada waktu itu kira-kira jam 3:30 pagi, saya kebangun karena dapat panggilan pelayanan pelepasan di toilet. Ya, tapi ini pelayanan pelepasan skala kecil, bukan skala besar. Saudara, waktu saya melakukan pelayanan pelepasan itu, tiba-tiba pesawat turbulence. Goncangannya kencang, saudara. Jadi bayangan pada waktu lagi sedang berjalannya pelayanan pelepasan, goncangan gitu. Untung saya sering latihan squat. Jadi kuda-kuda saya kuat. Ditambah lagi saya sering latihan push up. Jadi saya nahan sama dinding di toilet itu begini terus gini, saudara. Ya. Kalau enggak itu pelayanan bisa kacau. Tapi puji Tuhan saudara, pilotnya jago, pesawatnya bagus. Jadi ketika menghadapi turbulensi itu terus dia lewatin sampai akhirnya sampai kepada tujuan. Poin yang saya mau sampaikan bukan soal pelayanannya itu saudara ya. Tapi poin yang saya mau sampaikan begini. Ketika kita berharap sama Tuhan, karena kita tahu tujuan kita adalah hidup kekal. Ada goncangan-goncangan yang akan kita alami. Ada turbulence yang kita alami. Tapi kalau kita berharap kepada si pilotnya itu, pesawat itu waktu tinggal landas, gak ada kata mundur. Pernah lu lihat pesawat mundur? Gak ada kan, kalau bis mundur, truk mundur banyak. Kalau pesawat gak ada yang mundur. Nah jadi waktu kita berharap sama Tuhan, si pilotnya yang jago itu, maka pengharapan kita itu seperti pesawat yang membuat kita akan sampai kepada tujuan, yaitu hidup kekal di surga. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Nah oleh karena itu saudaraku, kesimpulannya harapan kita, hope kita tetap ada untuk menyambut kedatangan Sang Immanuel, Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Ingat ya, He loves us. Dia mengasihi kita, percaya itu. Yang kedua, saya minta tolong teman-teman David dan teman-teman boleh kembali ke tempat. Yang kedua, only Jesus can redeem us. Hanya Tuhan yang menyelamatkan kita. Yang ketiga, ingat terus, percaya promises of God. Percaya janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan yang terakhir ingat kepada eternal life. Hidup kita di dunia ini adalah bagian dari proses menuju hidup yang kekal. Amin. Dengan berharap kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia mengasihi kita. Dan kita adalah miliknya Tuhan. Dan selalu berpegang pada janji Tuhan. Untuk menyambut kedatangannya. Menuju hidup yang kekal. Maka kita akan mengalami ketenangan ilahi. Daud berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hari ini saya mau berkata, hanya pada Allah saja kiranya kita tenang. Sebab daripadanya lah harapan kita semua. So guys, thank you so much untuk kebersamaan kita sepanjang tahun 2022. Yang penuh dengan tantangan, ya, yang penuh dengan cobaan. Ya, kalau banyak namanya cobaan, kalau sedikit namanya cobain ya. Hidup ini memang banyak cobaannya. So mari kita akhiri tahun 2022 ini dan kita memasuki 2023 dengan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan pujian ini, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu.
Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kau tak pernah gagal ya Tuhan, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya nggak tahu keadaan yang teman-teman alami seperti apa sekarang ini. Tapi kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan apapun, dan saudara udah nyaris putus asa, ingat, God love you so much. Ingat, kamu adalah miliknya Tuhan. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kamu. Tuhan gak sekali-kali meninggalkan kamu. Bahkan ketika kamu jatuh dalam dosa pun Tuhan tetap sayang sama kamu. Dan percaya sama janji Tuhan. Hidup kita di dunia ini cuma sementara, guys. Jangan terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Terikatlah kepada Dia yang adalah pemilik kehidupan kita. Jauh sebelum saya terima Tuhan, jauh sebelum saya melayani, latar belakang saya bukan Kristen. Dan saya menikah dengan Pastor Esther yang dari keluarga Kristen. Tapi Kristen yang belum mengenal Tuhan. Kami menikah dengan cara yang salah. Banyak hujatan-hujatan yang kami terima pada waktu itu. Karena kami gak pernah diajarin. Kami gak pernah dibimbing untuk mengenal kebenaran. Gak pernah. Dan ketika kami menikah, awalnya memang itu indah. Tapi dalam perjalanan pernikahan kami ada banyak luka-luka yang kami alami. Dan itu yang membuat Pastor Esther mulai cari Tuhan. Karena Tuhan sayang sama dia.
Waktu dia mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Dan dia mengalami kelahiran baru tahun 96. Dan waktu dia lahir baru, dan saya percaya itu Roh Kudus yang bekerja di dalam diri dia. Dia pun juga muncul kerinduan untuk suaminya mengalami Tuhan. Dia mulai berdoa. Dia mulai minta pertolongan sama Tuhan agar suaminya juga diselamatkan. Datanglah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dia datang menginjili saya. Dan waktu saya diinjili, saya bilang apa sama pendeta itu? Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Artinya saya menolak. Sekali lagi menurut pikiran manusia. Ini udah gak mungkin dia bisa bertobat. Dan pendeta itu ngomong sama istri saya. Suami kamu gak mungkin bisa jadi Kristen. Karena ada orang yang ditentukan untuk selamat. Ada orang yang ditentukan untuk tidak selamat. Wah, istri saya waktu menerima ucapan dari pendeta itu. Dia shock. Dia hampir putus asa. Tapi puji Tuhan dia ada di dalam komunitas. Dia ada di family altar. Dulu namanya belum cool. Dia dikuatkan, dia didoakan. Imannya bangkit kembali. Sampai satu hari waktu dia ikut ibadah wanita. Dia dapat firman Tuhan yang mengatakan, hai istri, tunduklah pada suami. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Tapi kenyataannya apa? Gak sesuai dengan ekspektasinya. Saya adalah suami yang sering melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga, bukan kasih dalam rumah tangga. Karena saya lahir dari keluarga yang keras. Saya banyak luka. Orang yang terluka cenderung ingin melukai orang lain. Sampai satu hari istri saya berlutut berdoa sama Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, kalau 29 tahun Tuhan baru selamatkan saya. Dia waktu lahir baru umur 29 tahun. Tuhan, kalau saya harus nunggu 29 tahun untuk Monty selamat. Tuhan, tolong ya, sebelum Monty masuk peti jenazah, selamatkan dia. Jadi Esther tuh berdoa, bukan saya untuk saya jadi Kristen. Bukan. Yang dia doakan karena dia dijamah oleh Roh Kudus. Dia tahu kebenaran. Dia tahu hidup kekal, eternal life. Yang penting Monty selamat. Bukan jadi anggota gerejanya, bukan jadi orang Kristennya. Tapi memperoleh keselamatan untuk hidup yang kekal. Guys, pendeta, gembala sidang, ketua sinode boleh aja bilang, suami kamu gak mungkin jadi Kristen. Tetapi apa yang kamu saksikan hari ini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. So jangan putus asa. Just open your heart, saya mau berdoa buat kamu yang saat ini sedang mengalami satu pergumulan. Rasanya menurut pikiran manusia gak mungkin. Atau kamu punya keluarga, kamu punya kerabat yang betul-betul secara manusia itu udah gak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Angkat tangan kanan kamu, tangan kiri letakkan di dada. Saya mau berdoa buat kamu. Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak. Rasanya bagi manusia itu gak mungkin Tuhan. Dan bahkan anak-anakmu juga sudah mendengar dari orang yang ahli di bidangnya. Gak mungkin bisa sembuh. Gak mungkin bisa diselamatkan. Tapi Tuhan, Engkau yang berdaulat. Aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan bangkitkan kembali pengharapan ini kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup. Karena Engkau adalah kebangkitan itu sendiri ya Tuhan. Tuhan jamah. Ada kebangkitan hari ini. Ada kekuatan yang baru hari ini. Ada pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Harapanku di dalamku. Percaya ku aman dalam
kita sama-sama berdoa. Yuk kita angkat tangan kita berdoa seperti kita berdoa untuk diri sendiri. Tuhan, kami sepakat berdoa supaya segera mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di bulan ini. Kami sepakat berdoa anak sembuh dari kelainan mata, retina, fototoksit. Kami berdoa cuaca yang baik sampai acara pernikahan selesai. Masalah keuangan kantor dapat terselesaikan. Di dalam nama Yesus, klien membayar invoice pekerjaan yang sudah selesai. Diberikan pasangan hidup yang seiman dengan tepat waktu. Menjadi karyawan tetap. Teman disembuhkan dari sakit tipes. Di dalam nama Yesus, adik ipar diberikan kesabaran dalam menghadapi masalah. Teman yang terkena hutang dapat segera melunasinya dalam nama Yesus Tuhan. Supaya perut yang sakit selama 4 hari disembuhkan. Tahun ini bisa pulang ke Medan saat hari Natal. Kakak mendapat pekerjaan yang lebih baik. Supaya adik mau sekolah lagi. Di dalam nama Yesus semua kebutuhan dicukupkan. Dan ini yang dijawab Tuhan. Bersyukur dapat voucher hotel menginap 2 malam. Amin. Terima kasih Bapak sudah dipanggil pulang ke rumah Tuhan tanpa mengalami sakit apapun. Amin. Puji Tuhan sidang skripsi lancar dan sudah lulus. Puji Tuhan adik ipar sudah menemukan jodohnya tahun depan akan menikah. Amin. Puji Tuhan dapat menyelesaikan luas dengan maksimal di tengah kesibukan yang ada. Puji Tuhan dipulihkan dari COVID-19. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Dan kau kuatkan Aku bertahan dan kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. dan Engkau Allah. Wow, siapa yang diberkati oleh pesan Tuhan hari ini saudara? Wah, kita juga diberkatin ya. Ibadah 2 ini beda banget sama ibadah pertama, beda banget. So saudara, kalau lagi di lembah, jangan pernah hilang pengharapan. Katakan sama-sama pengharapan. Coba lihat kiri kanannya bilang, senyum, 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 senyum gak? Uang boleh tinggal dikit, kan besok ada lagi. Yang setuju katakan yes. Yang lagi mau dapat THR katakan yes. Yang mau ke Ukraina katakan yes. Ada satu, ada yang mau nyusul aja, yes aja. Istrinya Agung kalau nggak salah tanggal 18 akan berangkat ke Ukraina. Yuk nanti kita doa buat dia. Ke Rusia ya, sorry. Ke Rusia. Rusia kayaknya. Atau mau geser lagi mau ke Turki kalau sekalian. Dan hari ini ngingetin saudara semua, tanggal 18 kita Natalan, Pastor Andi akan bersama-sama dengan kita. Yuk enjoy, enjoy. Karena Natal kita nggak dibikin di hari biasa, karena kami tahu banyak yang lagi tutup buku, tutup semuanya, bahkan guru-guru lagi pada stres semuanya. Kami tidak mau membebani dengan berkata gini, ayo Natalan. So hari Minggu sekalian ibadah, happy mukanya, seger badannya, dan enjoy datang ke gerejanya. Bawa semua orang yang perlu dibawa, karena kita sama-sama merayakan Natal itu artinya keluarga ini semua ngalami sukacita. Yang setuju katakan yes. Kau kuatkan aku bertahan. Amin. Dan kau harapan
dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama, amin. Happy Sunday Church. God bless you.